Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alexandria Sarafania dengan NIM 2010160. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi dan antropologi. Yang pertama di sini ada konsep dasar antropologi. Antropologi ini berasal dari kata anthropos yang berarti manusia, dan yang kedua ada logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk hidup biologis sekaligus makhluk sosial juga. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi ini lahir atau munculnya berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Kemudian terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi ini lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal ini dalam artian kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi ini mirip seperti teori sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar antropologi. Konsep dasar antropologi ini dibagi menjadi 10. Yang pertama ini ada dari kebudayaan masyarakat, yang kedua tradisi masyarakat, yang ketiga pengetahuan dari masyarakat itu tersebut, yang keempat ilmu, yang kelima teknologi, yang keenam norma, yang ketujuh ada lembaga, yang kedelapan ada seni, yang kesembilan ada bahasa, dan yang terakhir adalah lambang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi. Ada beberapa konsep yang diuraikan dalam sosiologi, yaitu yang pertama ada masyarakat, individu, hubungan, dan fakta sosial. Untuk itu akan dijelaskan konsep-konsep tersebut satu persatu menurut Peter L. Beger, yaitu yang pertama ada masyarakat, individu, hubungan individu dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah fakta sosial. Selanjutnya, saya Noviani Arumsari Nur Hidayat akan menjelaskan mengenai konsep individu, kelompok, dan masyarakat. Yang pertama, konsep individu. Individu dalam hal ini merupakan konsep sosiologik yang berarti bahwa konsep individu tidak boleh diartikan sama dengan konsep sosial. Individu menunjuk pada subjek yang melakukan sesuatu, yang mempunyai pikiran, kehendak, kebebasan, memberi arti pada sesuatu, maupun menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari manusia lainnya. Berikut ini beberapa rincian dalam memandang keunikan yang dimiliki manusia. Yang pertama, setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir kognisi, perasaan afeksi, kehendak konasi, dan tindakan aksi. Yang kedua, setiap manusia memiliki kemampuan khas yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, setiap manusia mempunyai budaya tertentu sesuai dengan latar belakang, kapasitas, dan lingkungannya. Yang keempat, bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan pihak lain. Selanjutnya ada kelompok dan masyarakat. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia. Peter L. Berger mendefinisikan masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sifatnya luas. Yang pertama ada individu sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri hubungan dengan sesama manusia lain dalam menjalankan hidup. Friedman tahun 1962 menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak dilahirkan dengan kecakapan atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Naluri manusia berhubungan dengan sesama dilandasi dengan alasan-alasan yang pertama, keinginan manusia untuk menjadi satu dengan lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya.
Yang kedua ada kelompok sosial, dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran dari anggota kelompok. Yang kedua, hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, suatu faktor yang dimiliki bersama. Yang keempat, berstruktur, berkaitan, dan mempunyai pola perilaku. Yang ketiga, ada macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok. Match Everbeck tahun 1957 menggolongkan kelompok sosial dalam sudut pandang berdasarkan berbagai kriteria. Contohnya keluarga, rukun tetangga, desa, kota, koperasi, dan negara. Sistematika dalam McIver dan Peck menggambarkan tipe-tipe terpenting dari kelompok-kelompok sosial sebagai alternatif khususnya yang berdasarkan pada kepentingan dan derajat organisasi. B. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok dapat dipandang dari sudut individu, dapat dilihat dari keterlibatan individu dengan kelompok sosial di mana ia tinggal. Individu biasanya lebih terikat pada kelompok-kelompok sosial. Dalam susunan masyarakat sederhana, individu sebagai anggota masyarakat relatif dan terbatas. Dalam susunan masyarakat yang sudah kompleks, individu menjadi anggota beberapa kelompok sekaligus. Yang ketiga ada in-group dan out-group. Konsep in-group dan out-group merupakan pencerminan dari adanya kecenderungan sikap-sikap endosentrisme dari individu-individu. Suatu sikap yang menilai kebudayaan menggunakan ukuran-ukuran sendiri atau mempercayai sesuatu. In-group didasari oleh perasaan simpati. Out-group didasarkan suatu keinginan dengan wujud antagonisme atau antipati. In-group dan out-group merupakan pencerminan dari adanya kecenderungan sikap-sikap endosentrisme dari individu-individu. Suatu sikap yang menilai kebudayaan menggunakan ukuran-ukuran sendiri atau mempercayai sesuatu. In-group didasari oleh perasaan simpati. Out-group didasarkan suatu keinginan dengan wujud antagonisme atau antipati. Selanjutnya yang keempat ada primary group dan secondary group. Primary group merupakan kelompok-kelompok kecil yang permanen berdasarkan saling mengenal secara pribadi di antara anggotanya. Sedangkan secondary group yaitu apa yang menjadi kebalikan dari primary group. Yang ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah, dan dasar dari hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang telah dikodratkan. Contohnya yaitu seperti keluarga, kelompok kekerabatan, dan rukun tetangga. Sedangkan Gesellschaft adalah kebalikannya, yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Yang F yaitu formal group dan informal group. Formal group disebut juga asosiasion, di mana anggotanya merupakan kedudukan yang disertai pembagian tugas dan wewenang. Adapun informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Yang G, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur digolongkan dalam dua golongan. Yang pertama, kerumunan. Macam-macam kerumunan seperti kerumunan formal, kerumunan ekspresif, kerumunan sementara, kerumunan orang panik, kerumunan penonton, kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Yang kedua, publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan.
Interaksi sosial, pranata, dan struktur sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi adalah yang penting ada pengaruh timbal balik. Interaksi dapat terjadi apabila salah seorang individu melakukan aksi dan yang melakukan balasan dengan bereaksi sehingga terjadi interaksi. Jika salah satu pihak melakukan aksi dan pihak lain tidak melakukan reaksi, maka tidak akan terjadi interaksi. Dua syarat utama, yang pertama, adanya kontak. Aksi reaksi yang meliputi kontak primer melalui berhadapan langsung atau face to face, dan kontak sekunder yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara seperti melalui telepon, orang lain, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, adanya komunikasi. Interaksi sosial dapat berlangsung antara, yang pertama, individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu, yang kedua kelompok dengan kelompok, yang ketiga individu dengan individu. Fungsi interaksi sosial yang pertama, kepuasan dalam mengadakan hubungan serta mempertahankannya, yang biasa disebut kebutuhan akan inklusi dengan ciri bahwa orang tersebut mempunyai keinginan yang kuat untuk berhubungan dengan orang lain dan akan merasa cemas apabila merasa orang itu mengabaikannya. Yang kedua, pengawasan dan kekuasaan, kebutuhan ini disebut akan kontrol. Lalu ada ciri penting interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang atau dapat juga terjadi lebih dari dua orang. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, sekarang, dan masa datang yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. Terus, yang keempat, yaitu adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh orang lain. Pranata sosial. Pranata sosial sering disebut sebagai lembaga sosial. Menurut Robert Melford dan C.H. Peck, mengartikan pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Maka, pranata sosial dapat dikatakan sebagai suatu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi yang disistematiskan dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. Fungsi pranata sosial yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau sosial kontrol, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Ciri-ciri pranata sosial yang pertama, adanya tujuan, dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, diambil dari nilai-nilai atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, adanya prasarana pendukung seperti bangunan dan lambang tertentu. Yang keempat, di dalam pranata sosial akan ditemukan unsur budaya dan unsur struktural yang berupa norma dan peranan sosial. Dan yang terakhir, pranata sosial dapat dikatakan sebagai suatu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai saksi yang disistematiskan dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pranata keluarga. Keluarga memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit sosial terkecil. Dalam keluarga, diatur hubungan antar anggota keluarga dan setiap anggotanya mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Pada setiap masa perkembangan individu dalam keluarga akan terjadi penanaman pengaruh dari lingkungan sosial di mana individu yang bersangkutan berada, baik secara langsung dari orang tuanya melalui penanaman nilai-nilai budaya yang dianut, maupun pengaruh lingkungan pergaulan yang membentuk pribadi bersangkutan. Yang kedua ada pranata ekonomi. Pranata ekonomi adalah
Lembaga-lembaga yang berkisar pada lapangan produksi, distribusi, konsumsi, pemakaian, barang-barang, dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Menelaah peranata ekonomi melalui sosiologi dapat dikaji dengan pendekatan struktural, yakni melihat relasi atau hubungan antara subjek dengan objek atau komponen-komponen yang merupakan bagian dari suatu sistem pemenuhan kebutuhan. Struktur adalah pola dari berbagai sistem relasi. Dengan demikian, peranata ekonomi akan melibatkan berbagai sistem yang terdapat di dalamnya, termasuk hubungan antar manusia dalam proses ekonomi, yakni produksi, distribusi, serta konsumsi. Peranata ekonomi merupakan struktur sosial ekonomi karena perekonomian masyarakat akan melibatkan hubungan antar manusia baik secara konsumen maupun sebagai produsen, yang juga merupakan relasi sosial yang meliputi 1. Pola relasi antara manusia sebagai subjek dengan sumber kemakmuran ekonomi seperti alat produksi, fasilitas dari negara, perbankan, dan kenyataan sosial. Sedangkan masalah struktural dalam ekonomi akan berkisar pada hasil, sewa-menyewa, keuntungan, pinjaman ke bank, dan lain-lain. Yang kedua, pola relasi antara manusia sebagai subjek dengan hasil produksi, meliputi masalah distribusi hasil, masalah penghasilan yang didapat dengan prestasi yang dicapai. Yang ketiga, pola relasi antar subjek sebagai komponen sosial ekonomi sehingga merupakan mata rantai dalam sistem produksi. Yang ketiga yaitu peranata politik. Peranata politik adalah suatu pola tingkah laku manusia yang sudah mapan, yang terdiri dari interaksi sosial yang tersusun dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Peranata politik dibentuk berdasarkan konstitusi, dokumen-dokumen dasar, atau beberapa kebiasaan, sehingga terbentuk struktur dan proses formal, legislatif, eksekutif, dan administratif, dan hukum. Peranata politik memiliki fungsi memelihara ketertiban, menjaga keamanan, mengusahakan kesejahteraan umum, dan mengatur proses politik, sehingga untuk menjalankannya diperlukan kekuasaan dari pemerintah yang dapat melindungi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum dari berbagai tekanan. Keempat, ada peranata pendidikan. Peranata pendidikan mengalami perkembangan mulai dari pendidikan keluarga sampai pendidikan sekolah. Pendidikan keluarga sebagai pendidikan awal bagi seseorang dalam mengenal lingkungan sosialnya. Semakin berkembang kehidupan masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan membutuhkan peranata yang dapat mendidik generasi mudanya untuk melanjutkan sistem nilai budaya yang dianut, sehingga muncullah peranata pendidikan sekolah. Selanjutnya, peranata agama. Agama dimiliki oleh setiap orang. Pada setiap agama mengatur hubungan antar manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga agama merupakan pedoman hidup yang kekal. Hubungan manusia memiliki 3 makna, yaitu hubungan antar individu dan dengan kelompok atau manusia sebagai makhluk sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia sebagai makhluk Tuhan. Agama menurut sosiologi adalah satu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos kepada kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didaya gunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Struktur sosial menurut para ahli yaitu menurut Kojaningrat, struktur sosial merupakan susunan masyarakat dilihat dari berbagai sisi seperti kedudukan, peranannya, tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Yang kedua, menurut Selo Sodarjan, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Struktur sosial dianggap sama dengan organisasi sosial yang mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisasi. Ciri-ciri struktur sosial.
Yang pertama bersifat abstrak, artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Struktur sosial di sini merupakan hierarki kedudukan dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah, berfungsi sebagai saluran kekuasaan dan merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Struktur sosial pada dimensi vertikal adalah hierarki atau status sosial dengan segala peranannya, sehingga menjadi satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari struktur status yang tertinggi hingga struktur status yang terendah. Sedangkan pada struktur sosial yang memiliki dimensi horizontal yaitu seluruh masyarakat berdasarkan karakteristiknya terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki karakter yang sama. Yang C sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat, artinya proses sosial yang terjadi dalam suatu struktur sosial termasuk cepat lambatnya proses itu sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk struktur sosialnya. D merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat, artinya struktur sosial yang dimiliki suatu masyarakat berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu di dalam masyarakat tersebut. E. Struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses pengubahan dan perkembangan, serta dalam setiap perubahan perkembangan itu terdapat tahap perhentian stabilitas, keteraturan, dan interaksi sosial yang berkesinambungan sebelum terancam proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat. Fungsi struktur sosial. Yang pertama ada fungsi identitas. Struktur sosial sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Contohnya, kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal, kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Ini berbeda dengan sistem kebudayaan lainnya yang mayoritas menganut patrilineal. Perbedaan semacam ini akan membangun struktur sosial yang berbeda pula dengan kebudayaan lainnya. Yang kedua ada fungsi kontrol struktur, berfungsi untuk mengontrol individu yang berada dalam struktur tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain. Melanggar aturan itu berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit. Yang ketiga, fungsi pembelajaran individu. Belajar dari struktur sosial yang ada dalam kelompoknya, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Bentuk-bentuk struktur sosial yang pertama dilihat dari sifatnya. Ada struktur sosial kaku. Struktur sosial ini tidak dapat diubah atau sekurang-kurangnya masyarakat menghadapi kesulitan besar untuk melakukan perpindahan status atau kedudukannya. Yang kedua, struktur sosial luas. Setiap anggota masyarakatnya bebas bergerak melakukan perubahan. Yang ketiga, struktur sosial formal merupakan suatu bentuk struktur sosial yang diakui oleh pihak yang berwenang. Contohnya, lembaga pemerintahan tingkat kabupaten yang terdiri dari seorang bupati, wakil bupati, sekwilda, dan lain-lainnya. Yang keempat ada struktur sosial informasi, yaitu struktur sosial yang nyata, ada dan berfungsi tetapi tidak memiliki ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Yang kedua dapat dilihat dari identitas keanggotaan masyarakatnya. Ada struktur sosial homogen memiliki latar belakang kesamaan identitas diri setiap anggota masyarakat, seperti kesamaan ras, suku, bangsa, ataupun agama. Yang kedua ada struktur sosial heterogen, ditandai oleh keragaman identitas anggota masyarakatnya, memiliki latar belakang yang berbeda dari anggota masyarakatnya. Yang ketiga dilihat dari ketidaksamaan sosial bentuk. Struktur sosial berdasarkan ketidaksamaan sosial adalah pengelompokan manusia secara horizontal dan vertikal. Pengelompokan ini bisa berdasarkan ciri fisik yang memiliki jenis kelamin, bentuk dan tinggi tubuh, warna kulit,
rambut, dan sebagainya juga berdasarkan ciri non-fisik atau ciri sosial budaya, meliputi kecerdasan, keterampilan, motivasi, minat, dan bakat. Ya, saya akan menjelaskan tentang peran dan status individu dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang relatif besar dan permanen. Masyarakat tidak mungkin terdiri atas satu orang saja. Suatu masyarakat harus terdiri dari kelompok besar manusia. Nah, di dalamnya juga terdapat interaksi yang permanen. Berinteraksi secara permanen artinya bahwa kelompok besar manusia tersebut harus saling berhubungan. Nah, sifat interaksi berlangsung tidak hanya sementara, tetapi ada kontinuitasnya. Ada juga beberapa jenis peran di dalam masyarakat, antara lain peran yang diharapkan, kemudian peran yang terlaksana dalam kenyataan, lalu peran yang terberi, kemudian dan peran yang diperjuangkan, terus peran kunci dan peran tambahan, serta peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika budaya Indonesia. Yang pertama, pengertian dinamika budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah gerak dari dalam tenaga yang menggerakkan semangat. Jadi, dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Lalu budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa Sangsekerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Terdapat definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, Kunchoro-Ningrat. Kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat. Yang kedua ada Edward Burner Taylor. Budaya adalah sesuatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang keempat, Dewantara. Kebudayaan merupakan buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, Klukon dan Kelly. Kebudayaan adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional yang terdapat dalam setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi perilaku manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika budaya adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Hafilan menyebutkan bahwa salah satu penyebab mengapa kebudayaan berubah adalah lingkungan yang dapat menuntut kebudayaan yang bersifat adaptif. Dalam konteks ini, perubahan lingkungan yang dimaksud bisa menyangkut lingkungan alam maupun sosial. Dinamika kebudayaan identik dengan perubahan unsur-unsur kebudayaan universal, yang apabila ditinjau dalam kenyataan kehidupan suatu masyarakat, tidak semua unsur mengalami perkembangan yang sama. Ada unsur kebudayaan yang mengalami perubahan secara cepat, ada pula yang lambat, bahkan sulit berubah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dinamika. Terdapat faktor perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat, antara lain 1. Faktor demografi. Faktor demografi yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan perubahan struktur kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pemahaman terhadap hak atas tanah, sistem kadai tanah, dan sewa tanah yang sebelumnya tidak dikenal secara luas. Perpindahan penduduk atau migrasi menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga banyak lahan yang tidak terurus, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh. Pengaruh akibat migrasi yang akan terlihat secara langsung adalah
dalam sistem pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam dua pengertian, yaitu penemuan baru atau discovery dan pengembangan penemuan yang telah ada, atau invention. Discovery adalah penemuan baru suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat ataupun ide-ide baru yang diciptakan oleh seseorang atau bisa juga merupakan rangkaian ciptaan dari individu-individu dalam suatu masyarakat. Discovery akan menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru yang ada. Yang ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan yang terjadi bisa antara orang perorangan, perorangan dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ada pula pengaruh yang datang dari luar masyarakat seperti 1. Dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, yang menyebabkan manusia seringkali harus berpindah tempat tinggal dan menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang baru. Yang kedua, peperangan dengan negara lain bisa menyebabkan negara taklukan harus bersedia menerima kebudayaan yang dianggap lebih tinggi derajatnya oleh negara penguasa. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih mempunyai kecenderungan menimbulkan pengaruh timbal balik bagi masing-masing kebudayaan. Proses perubahan kebudayaan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain atau difusi. Proses ini merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan, juga mengajarkan bagaimana manusia bisa berpikir secara objektif, sehingga mampu menilai kebudayaan masyarakatnya, apakah dapat memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan zaman atau tidak. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang serta keinginan-keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, tetapi bukan yang bersifat kriminal. Yang kelima, stratifikasi sosial masyarakat yang bersifat terbuka, sehingga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk maju dan mendapatkan kedudukan sosial yang lebih tinggi. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi ke masa depan dan adanya nilai-nilai bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya, konsep-konsep dinamika kebudayaan. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah suatu proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Beberapa contoh proses terjadinya difusi diantaranya sebagai berikut. 1. Unsur-unsur budaya timur dan barat yang masuk ke Indonesia. Misalnya, penyebaran agama Islam melalui media perdagangan, cara berdagang yang jujur, dan model pakaian yang digunakan ditiru oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, cara berpakaian pejabat kolonial Belanda ditiru oleh penguasa pribumi. Yang ketiga, cara orang Minangkabau membuka warung nasi, dan cara orang Jawa membuka warung Tegal. Keempat, cara makan yang dilakukan orang Eropa dengan menggunakan sendok ditiru oleh orang Indonesia. Yang kedua ada akulturasi. Menurut Kunchoro-Ningrat, akulturasi atau acculturation merupakan konsep mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Mekanisme pencampuran dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Unsur budaya asing yang mudah diterima, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang konkret wujudnya, seperti benda-benda keperluan rumah tangga dan alat-alat pertanian yang praktis dipakai. Lalu unsur-unsur kebudayaan yang besar sekali kegunaannya bagi si pemakai, contohnya kendaraan bermotor.
Selanjutnya, unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan masyarakat penerima. Contohnya, penerapan listrik menggantikan penerangan tradisional dan telepon seluler menggantikan telepon rumah. Yang kedua, unsur budaya asing yang sulit diterima. Unsur-unsur kebudayaan yang wujudnya abstrak, misalnya paham atau ideologi negara asing. Unsur-unsur kebudayaan yang kecil sekali gunanya bagi si pemakai. Contohnya, cara meminum teh. Unsur-unsur kebudayaan yang sukar disesuaikan dengan keadaan masyarakat penerima. Contohnya, traktor pembajak sawah yang sukar menggantikan fungsi bajak yang ditarik kerbau pada lahan pertanian tertentu. Yang ketiga, unsur budaya yang sukar diganti, yaitu unsur yang memiliki fungsi luas dalam masyarakat. Misalnya, sistem kekerabatan yang masih berfungsi luas dalam masyarakat Batak. Lalu unsur-unsur yang ditanamkan pada individu sejak kecil dalam proses pembudayaan ataupun pemasyarakatan. Misalnya, kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang memakan nasi akan sulit diganti dengan roti sebagai makanan pokok. Yang keempat, individu yang cepat atau sukar menerima kebudayaan asing. Dipandang dari sudut umur, individu-individu yang berumur relatif muda umumnya lebih mudah menerima unsur-unsur dari luar dibandingkan individu-individu yang sudah menerima kebaikan dari masyarakatnya akan sulit menerima unsur-unsur asing. Yang kelima, beberapa bentuk pencampuran. Menurut para antropolog, pencampuran terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, substitusi. Unsur budaya lama diganti dengan unsur budaya baru yang memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Contohnya, para petani mengganti alat pembajak sawah oleh mesin pembajak seperti traktor. Yang kedua, sinkretisme. Unsur-unsur budaya lama yang berpadu dengan unsur-unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem baru. Perpaduan ini sering terjadi dalam sistem keagamaan. Yang ketiga, penambahan atau addition. Unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru sehingga memberikan nilai lebih. Selanjutnya, penggantian atau deculturation. Unsur budaya lama hilang karena diganti oleh unsur budaya baru. Lalu originasi. Masuknya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Yang terakhir, penolakan atau rejection. Akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat, menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut. Salah satu contoh, masih ada sebagian orang yang menolak berobat ke dokter dan lebih percaya ke dukun. Yang terakhir ada asimilasi atau pembauran. Pembauran merupakan proses perubahan secara total akibat membaurnya dua kebudayaan atau lebih, sehingga ciri-ciri kebudayaan yang asli atau lama tidak tampak lagi. Menurut Kunchoro-Ningrat, pembauran adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul dengan intensif, sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Harsono menyatakan bahwa dalam pembauran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendorong asimilasi. Ada yang pertama toleransi, yang kedua simpati, yang ketiga adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat, yang keempat adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, yang kelima adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Yang kedua ada faktor penghambat asimilasi. Yang pertama ada fanatisme dan prasangka. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan kebudayaan yang menyebabkan sikap toleransi dan simpati yang kurang berkembang antara suku bangsa. Yang ketiga, perasaan superioritas yang besar pada individu-individu dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan masyarakat lain. Yang keempat, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kelima, adanya in-group yang kuat. In-group feeling artinya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian budaya asli.
Melestarikan budaya asli Indonesia telah menjadi warisan bangsa bagi generasi muda yang harus selalu kita lestarikan keadaannya agar tidak tergerus zaman dan modernisasi saat ini. Apalagi saat ini budaya-budaya yang ada di Indonesia perlahan-lahan mulai pudar keadaannya. Padahal Indonesia sendiri terdapat banyak sekali pulau, suku, agama, dan bahasa sehingga terdapat banyak sekali keanekaragaman seni dan budaya di tiap masing-masing daerahnya. Inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbekal keunikan dan kekayaan budaya itulah Indonesia berhasil menarik minat masyarakat dunia untuk mengenal bahkan mempelajari lebih dalam lagi budaya yang dimiliki Indonesia. Upaya pelestarian budaya asli Indonesia bukan hanya tugas generasi muda atau generasi milenial saja, tetapi untuk melestarikan budaya menjadi tugas dan kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga supaya budaya tersebut tidak hilang termakan perubahan zaman. Pelestarian budaya asli ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. Menurut Wijaja dalam Ranjabar 2006 ada dua cara yang dapat dilakukan dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya asli Indonesia. Menurut Senja 1994 286, yaitu yang pertama ada culture experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengamalan kultural. Contohnya saat kita memilih kebudayaan dalam bentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan dapat dipresentasikan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakan festival-festival. Dengan cara demikian, kebudayaan asli Indonesia selalu dapat dijaga kelestariannya. Yang kedua ada culture knowledge. Culture knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuan untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi pariwisata daerah. Dengan demikian, masyarakat ataupun generasi-generasi milenial dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang kebudayaan itu sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk di atas, kebudayaan asli Indonesia juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Selain hal yang di atas, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya asli menurut Yunus 2014-123, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal berserta pemberdayaan dan pelestariannya. Yang ketiga, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Yang keempat, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengolah keanekaragaman budaya lokal. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda atau penerus bangsa, kita wajib menjaga eksistensi dan ketahanan kebudayaan asli Indonesia. Jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing yang ada, karena tidak semua budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan banyak kebudayaan asing yang membawa dampak negatif. Hal itu bisa kita minimalisir jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menjaga kebudayaan asli yang ada di Indonesia ini, mempelajari serta melestarikannya sehingga kebudayaan asli yang sangat kaya di Indonesia ini tetap ada, utuh dan tidak punah, apalagi sampai diambil, dibajak atau dicuri oleh negara lain, karena kebudayaan itu sendiri merupakan identitas dari suatu bangsa dan negara.